menjelaskan tentang materi bilangan ganjil dan genap. Yang pertama ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah penggolongan bilangan bulat yang tidak habis dibagi dua. Himpunan bilangan ganjil itu terdiri dari min 9, min 7, min 5, min 3, dan seterusnya. Adapun ciri dari bilangan ganjil tersebut yaitu pertama merupakan bilangan bulat, yang kedua tidak habis dibagi dua, dan yang ketiga berakhiran dengan angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Misalnya, angka 17 adalah bilangan ganjil. Penjelasannya, angka 17 termasuk bilangan bulat. Angka 17 dibagi 2 hasilnya 8,5 dan menghasilkan bilangan desimal atau tidak bulat, sehingga tidak habis dibagi 2. Dan yang ketiga, angka 17 berakhiran dengan angka 7. Yang B, bilangan genap. Bilangan genap adalah penggolongan bilangan bulat yang habis dibagi 2. Himpunan bilangan genap yaitu min 8, min 6, min 4, min 2, dan seterusnya. Catatannya, secara teoritis 0 merupakan angka bilangan genap. Bilangan genap juga memiliki ciri, yaitu yang pertama merupakan bilangan bulat, habis dibagi 2, dan berakhiran dengan angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Contohnya, angka 28 adalah bilangan genap. Kenapa angka 28 dibilang bilangan genap? Karena angka 28 adalah yang pertama bilangan bulat. Angka 28 dibagi 2 hasilnya 14, dan hasil 14 itu termasuk bilangan bulat, habis dibagi 2. Dan angka 28 berakhiran dengan angka 8. Yang D, kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan. Diperhatikan garis bilangan berikut. Kita melompat 3 sebanyak 4 kali dari 0 sampai 12 dengan masing-masing kelipatan sejauh 3 satuan. Ini berarti 12 sama dengan 4 dikali 3. Oleh karena itu dikatakan bahwa 12 adalah kelipatan dari 3. Demikian juga dari 0. Kita dapat melompat 3 sebanyak 5 kali untuk dapat sampai ke 15. Jadi 15 sama dengan 3 kali 5, yang berarti 15 adalah kelipatan dari 3. Tetapi 6 juga kelipatan dari 3, sebab dari 0 kita dapat melompat 3 sebanyak 2 kali untuk sampai di 6, yang berarti 6 sama dengan 2 kali 3. Ini berarti kelipatan 3 itu tidak tunggal, melainkan sangat banyak dan tak terbatas. Contohnya, 12 adalah kelipatan dari 3, sebab 12 sama dengan 4 kali 3. 12 adalah kelipatan dari 6, sebab 12 sama dengan 2 kali 6. 15 adalah kelipatan dari 5, sebab 15 sama dengan 3 kali 5. Definisi di atas dapat juga dirumuskan dalam bentuk lain, yaitu bilangan asli C disebut kelipatan dari bilangan asli A jika A membagi habis C. Contohnya, 12 adalah kelipatan 3, sebab 12 dibagi 3 sama dengan 4, jadi 12 habis dibagi 3. 18 adalah kelipatan dari 9, sebab 18 dibagi 9 itu hasilnya 2, jadi habis dibagi 9. Catatan di sini, yang dimaksud dengan habis dibagi sini adalah jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan lain, hasilnya adalah bilangan asli atau sisanya 0. Misalnya 12 dibagi 6 sama dengan 2. Hal ini berarti 12 habis dibagi 6 dan 6 habis dibagi 12. Sebaliknya, jika kita akan mencari kelipatan suatu bilangan, maka kita cukup mengalikan bilangan tersebut dengan suatu bilangan asli. Contoh, bilangan kelipatan 2 adalah 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6,
dan seterusnya. Bilangan 2, 4, 6, dan seterusnya merupakan hasil dari perkalian 2 dengan bilangan lain 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada faktor bilangan. Faktor bilangan adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Cara menentukan suatu faktor bilangan yaitu bila suatu bilangan asli A habis dibagi dengan bilangan asli B dan hasilnya adalah C, maka B disebut faktor dari A, sebab A sama dengan C kali B. Karena perkalian memenuhi sifat komutatif, maka A sama dengan B kali C, atau A bagi C sama dengan B. Dengan demikian, C juga merupakan faktor dari A. Jadi, jika A sama dengan B kali C, maka B dan C adalah faktor dari A. Mari perhatikan pembagian berikut ini. 6 bagi 1 sama dengan 6, 6 bagi 2 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2, dan 6 bagi 6 sama dengan 1. Ternyata, bilangan 6 habis dibagi oleh bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan 6. Dengan cara lain dapat dituliskan sebagai berikut. 6 sama dengan 1 kali 6, 6 sama dengan 2 kali 3, 6 sama dengan 3 kali 2, dan 6 sama dengan 6 kali 1. Karena 6 diperoleh dari hasil kali 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, dan 6 kali 1, maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Bila ditulis dalam bentuk himpunan, maka himpunan faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian ada kelipatan persekutuan dua bilangan. Kelipatan persekutuan dua bilangan, cara mengidentifikasinya, menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Langkah yang dapat dilakukan adalah: pertama, tentukan kelipatan bilangan yang pertama secara berurutan, mulai dari kelipatan yang paling kecil. Kemudian, tentukan kelipatan bilangan yang kedua juga secara berurutan, dan mulailah dari yang paling kecil. Terakhir, pilih bilangan yang sama dari kedua kelompok kelipatan tadi. Urutkan dari yang paling terkecil. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 4. Cara penyelesaiannya adalah kita cari kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 ini adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Kemudian, carilah kelipatan dari bilangan 4. Kelipatan dari bilangan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Karena banyaknya kelipatan dari suatu bilangan itu banyak sekali, maka sebaiknya Anda menentukan berapa banyak kelipatan suatu bilangan yang harus dicari, sehingga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Faktor bilangan. Faktor bilangan adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. 1. Menentukan suatu faktor bilangan. Bila suatu bilangan asli A habis dibagi bilangan asli B dan hasilnya adalah C, maka B disebut faktor dari A, sebab A sama dengan C kali B, karena perkalian memenuhi sifat kumulatif, maka A sama dengan B kali C, atau A sama dengan A dibagi C sama dengan B. Dengan demikian, C juga merupakan faktor dari A. Jika A sama dengan B kali C, maka B dan C adalah faktor dari A. Contohnya, 6 bagi 1 sama dengan 6, 6 bagi 2 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2, 6 bagi 1, 6 bagi 6 sama dengan 1. Ternyata
bilangan 6 habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 3, dan 6. Dengan cara ini dapat diteliti sebagai berikut: 6 sama dengan 1 kali 6, 6 sama dengan 2 kali 3, 6 sama dengan 3 kali 2, 6 sama dengan 6 kali 1, karena 6 diperoleh dari hasil kali 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, dan 6 kali 1. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Bila ditulis dalam bentuk himpunan, maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Bilangan prima. Bilangan prima adalah suatu bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hasilnya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 2 serta 3 yaitu merupakan bilangan prima, sedangkan 4 bukanlah bilangan prima karena 4 bisa dibagi dengan angka 2. Dalam matematika ada 10 bilangan prima. Yang pertama yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Contoh bilangan prima yang kurang dari 100 yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 1, 67, 31, 73, 79, 43, 89, 97. Bilangan prima 3 digit pertama, contoh bilangan prima 3 digit pertama adalah 11, 13, 17, 19, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 202, 233, 237, 239, 233, 239, 241, 251, 257, 263. Soal latihan. Soal yang pertama, aku bilangan ganjil dan aku lebih kecil dari 400. Aku lebih besar dari 397. Aku adalah A 395, B 396, dan C 399. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena yang ditanyakan di sini adalah bilangan ganjil. Lebih kecil dari 400 dan aku lebih besar dari 397. Dan aku adalah 399. Soal yang nomor 2, 68, 165, 271, dan 180. Dari bilangan di atas yang merupakan bilangan ganjil adalah A 165 dan 271, B 68 dan 180, dan C 165 dan 180. Jawabannya adalah yang A 165 dan 270, karena 165 berakhiran di angka 5 dan 271 berakhiran angka 1, yaitu merupakan termasuk bilangan ganjil. Selanjutnya, aku bilangan genap dan aku lebih kecil dari 60. Aku lebih besar dari 56. Aku adalah A 58, B 55, C 59. Jawabannya adalah A 58 karena dia termasuk bilangan genap, lebih kecil dari 60 dan lebih besar dari 56. Soal yang nomor 4. Kelipatan dari 2 adalah A 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya, B 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, dan C 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Jawabannya adalah yang B, karena kelipatan 2 itu
bisa dicari dengan melalui perkalian. 1 dikali 2, 2 dikali 2, 3 dikali 2, dan seterusnya. Dan hasilnya adalah yang B, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang nomor 5, kelipatan dari 4 adalah A, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yang B, 4, 8, 12, 16, 20, 24. C, 2, 4, 6, 8, dan 10, dan seterusnya. Jawabannya adalah yang B, karena kelipatan 4 bisa dicari dengan menggunakan perkalian, sama seperti kelipatan 2.